Banyak misteri dunia yang masih belum terpecahkan. Misalnya keberadaan makhluk-makhluk legendaris yang kerap muncul dalam dongeng atau cerita rakyat. Di antara beragam makhluk legenda, salah satu yang terkenal adalah Loch Ness atau Nessie, monster berleher panjang yang diyakini tinggal di kedalaman Danau Loch Ness, Skotlandia. Sepanjang sejarah, banyak klaim mengenai keberadaan Nessie. Bahkan, ada juga bukti-bukti dalam bentuk foto untuk memperkuat klaim tersebut. Namun, apakah monster Loch Ness atau Nessie itu nyata? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita di baliknya. Monster Loch Ness jelas merupakan salah satu monster paling terkenal di abad terakhir ini. Ia mirip dengan makhluk misterius tak dikenal seperti Yeti dan Bigfoot. Makhluk tak dikenal ini umumnya dikenal sebagai unidentified mysterious animal atau makhluk misterius tak dikenal. Tentu saja, alien yang sering kita bicarakan juga termasuk dalam kategori ini. Monster Loch Ness, makhluk misterius yang belum diketahui identitasnya ini, pertama kali terlihat pada April 1933 silam. Hingga saat ini, lebih dari 80 tahun kemudian, selalu ada saja laporan mengenai penampakannya. Berikut mari kita perkenalkan dulu Loch Ness. Loch Ness adalah sebuah danau air tawar terletak di dataran tinggi Skotlandia. Danau ini memiliki panjang sekitar 37 km, sangat panjang dan seperti sungai, lebar sekitar 1,5 km, dan kedalaman maksimum sekitar 230 meter. Tidak ada badai di danau ini sepanjang tahun, sehingga permukaan danau ini selalu terlihat sangat tenang. Namun karena faktor geografis, danau ini terbentuk dari pencairan glister, sehingga lingkungan di bawah danau sangat kompleks dan terdapat banyak gua di dasar danau. Tidak ada yang tahu kemana arah gua ini, dan airnya sangat dalam. Kedalaman air rata-rata mencapai 200 meter, dan titik terdalam sekitar 230 meter. Terdapat banyak alga dan gambut di dalam air danau, sehingga air danau tidak jernih dan jarak pandang sangat rendah. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti makhluk apa saja yang ada di danau tersebut. Selanjutnya mari kita beralih ke penampakan monster Loch Ness. Seorang penduduk setempat bernama Aidi Mekai melihat monster besar di Loch Ness. Menurutnya, cuaca pada saat itu sangat cerah. Namun dia terkejut ketika melihat punggung seekor binatang besar tiba-tiba menonjol di danau yang tenang, seperti ikan paus dan berwarna hitam. Danau ini merupakan danau air tawar, tentu saja tidak ada ikan paus. Aidi hanya melihat bagian punggungnya, tapi dia memperkirakan panjangnya sekitar 6 meter, dan itu sangat besar. Dia pun segera kembali ke desa dan memberitahu penduduk desa bahwa dia telah melihat makhluk seperti itu. Namun penduduk setempat yang sudah lama tinggal di desa ini belum pernah mendengar adanya makhluk berukuran sebesar itu di Danau Loch Ness. Sebuah surat kabar lokal, The Inverness Courier, kemudian melaporkan hal itu. Namun karena penduduk setempat sangat sedikit, daerah ini juga seperti kawasan pegunungan dan hutan, dan hanya sedikit orang yang berkunjung, sehingga ketika surat kabar ini memberitakan hal tersebut, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Belakangan, setelah ditelusuri lebih lanjut, baru ditemukan bahwa sejak ribuan tahun silam pada abad ke-7, ada sebuah buku kuno di Inggris berjudul The Life of Columba, yaitu seorang biarawan dan misionaris Irlandia bernama Santo Columba yang dikenal karena menyebarkan agama Kristen di sekarang wilayah Skotlandia pada permulaan misi Hiberno Skotlandia.
Buku ini mencatat ada orang yang tewas digigit oleh monster air saat berenang di Danau Loch Ness. Menurut cerita Heidi, wujud makhluk itu menonjol seperti punggung ikan paus. Dan setengah tahun pada tanggal 4 Agustus 1933 setelah Heidi menyaksikan monster Loch Ness, seorang pria bernama George Spicer yang tinggal di London menulis surat kepada surat kabar lokal di London mengatakan bahwa pada 22 Juli dia dan istrinya melihat sesuatu yang tampak seperti dinosaurus di sekitar Loch Ness di jalan pegunungan. Lehernya panjang dengan tinggi sekitar 4 meter. Menurut cerita aslinya pada saat itu, makhluk itu terlihat seperti Thenistrophus di film King Kong. Sebagai informasi, film King Kong pertama kali dirilis pada tahun 1933. Saat itu, makhluk yang dilihat Spencer berada di darat bukan di air. 2 bulan kemudian, atau pada tanggal 12 November, seorang pria bernama Hugh Gray berhasil memotret monster Loch Ness. Foto ini kemudian dimuat di surat kabar lokal Inverness Courier di Skotlandia. Kurang dari setengah tahun kemudian, pada tanggal 21 April 1934, seorang ahli bedah asal London bernama Dr. Robert Kenneth Wilson untuk kali pertamanya berhasil mengambil gambar yang relatif jelas sang monster Loch Ness di sekitar danau. Seperti ini wujud makhluk yang terekam ketika itu. Foto ini kemudian membuat heboh media dari belahan dunia. Meski ini bukan foto monster Loch Ness yang pertama, namun ini adalah yang paling klasik. Saat itu, orang-orang yang melihat foto ini menduga makhluk itu adalah Thenistrophus yang legendaris itu. Namun belakangan, seseorang yang mengetahui banyak tentang dinosaurus mengatakan bahwa itu bukanlah Thenistrophus, melainkan Plesiosaurus. Thenistrophus lebih aktif di atas darat, sedangkan Plesiosaurus ada di dalam air. Wujud Plesiosaurus terlihat seperti ini. Dan fosil Plesiosaurus memang pernah ditemukan di Inggris. Minat publik semakin meroket dengan surat yang tak terhitung jumlahnya dikirim dalam rincian penampakan yang berbeda, menggambarkan ikan monster, ular laut, atau naga yang akhirnya dinamakan monster Loch Ness. Namun sejak tahun 1940-an, makhluk itu telah dipanggil dengan sebutan Nessie. Danau Loch Ness yang terpencil itu pun sempat menjadi daerah wisata yang terkenal. Namun ada yang meragukan keberadaan monster Nessie. Di satu sisi ada yang bilang kalau dilihat dari besarnya riak gelombang, ukuran makhluk ini seharusnya tidak besar. Terkesan seperti sesuatu benda kecil yang mengapung di atas air membentuk riak. Di sisi lain, beberapa ahli dinosaurus sempat meragukannya dengan mengatakan bahwa itu bukanlah Plesiosaurus. Karena fosil Plesiosaurus yang ditemukan saat ini memiliki deretan tulang di bagian belakang lehernya. Tulang-tulang ini menyebabkan dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Plesiosaurus berenang secara horizontal di dalam air, tidak mampu mengangkat kepalanya 90 derajat. Sementara Thenistrophus masih memungkinkan, karena Thenistrophus tidak memiliki tulang seperti ini di belakang lehernya. Masalahnya, Thenistrophus tidak beraktivitas di dalam air. Inilah kontradiksinya. Legenda monster Nessie diceritakan turun-temurun hingga kembali menjadi buah bibir saat sebuah surat kabar lokal, The Inverness Courier, memberitakan Nessie pada 2 Mei 1933 disertai dengan gambarnya seperti disebutkan di atas. Media itu menceritakan kisah tentang pasangan di wilayah setempat yang mengklaim telah melihat seekor binatang raksasa menggelinding dan jatuh di permukaan air danau. Kisahnya pun menjadi viral saat itu di Skotlandia. Ditambah lagi surat kabar London turut mengirim koresponden ke Skotlandia
dan sebuah sirkus menawarkan hadiah 20.000 pound sterling untuk menangkap binatang misterius monster Loch Ness. Setelah penampakan pada April 1933 dilaporkan di surat kabar pada 2 Mei, minat tentang monster Loch Ness terus bertambah. Nessie sering dibandingkan dengan Plesiosaurus yang dianggap telah punah 60 juta tahun lalu. Plesiosaurus adalah hewan berdarah dingin yang membutuhkan kehangatan dari lingkungan sekitar. Secara ilmiah, Plesiosaurus tidak akan dapat bertahan hidup di lingkungan air dingin seperti Loch Ness. Ia juga membutuhkan udara untuk bernafas. Apabila Nessie adalah Plesiosaurus, tentu saja penampakannya akan lebih sering terjadi. Selama bertahun-tahun berikutnya, banyak pihak yang meragukan kebenaran foto tersebut dan meyakini bahwa foto itu adalah tipuan. Namun, belum ada penelitian serius terkait foto jepretan Wilson itu, sampai akhirnya Stuart Campbell menganalisis foto tersebut dalam artikel 1984 di British Journal of Photography. Campbell menyimpulkan bahwa objek di dalam air yang tampak dalam foto tersebut hanya bisa memiliki panjang 2 atau 3 kaki maksimal, dan kemungkinan besar makhluk itu adalah berang-berang atau burung laut. Ia menduga bahwa kemungkinan besar Wilson mengetahui hal tersebut. Namun, ternyata analisis Campbell salah. Objek di dalam air itu bukan makhluk laut, itu adalah kapal selam mainan yang dilengkapi dengan kepala ular laut. Hal ini terungkap pada tahun 1994 ketika Christian Sparling, sebelum kematiannya pada usia 90, mengakui keterlibatannya dalam plot untuk memfabrikasi The Sir John's Photo. Rencana ini melibatkan Marmaduke Wetherell dan Robert Kenneth Wilson. Sparling mengaku bahwa ia telah didekati oleh Wetherell, ayah tirinya, yang ingin dibuatkan replika ular laut yang meyakinkan. Sparling memenuhi permintaan itu, dan model ini kemudian difoto di Loch Ness. Foto tersebut kemudian diberikan kepada Wilson, yang tugasnya adalah sebagai frontman yang kredibel untuk tipuan itu. Rupanya motif Wetherell membuat hoax itu adalah balas dendam, karena ia masih kesal dengan terungkapnya jejak kaki kuda Nil yang ia laporkan sebagai jejak kaki Nessie. Kita akan memberi mereka monster yang mereka inginkan, kata Sparling mengulang kata-kata yang pernah diucapkan Wetherell. Lantas, bagaimana dengan keberadaan Nessie? Apakah makhluk itu nyata? Pada 2018, peneliti melakukan survei DNA di Loch Ness untuk mengetahui organisme apa saja yang hidup di perairan tersebut. Tidak ada tanda-tanda Plesiosaurus atau hewan besar lainnya yang ditemukan, meskipun hasil survei tersebut menunjukkan adanya banyak belut. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa monster-monster Loch Ness adalah belut besar. Meski tidak ada bukti yang meyakinkan terkait keberadaannya, namun Nessie tetap populer dan menguntungkan. Pada awal abad ke-21, mitos monster Loch Ness diperkirakan menyumbang hampir 80 juta dolar AS per tahun untuk perekonomian Skotlandia. Sejak lama, para ahli meragukan adanya monster di danau tersebut. Beberapa kali dilakukan penelitian di danau tersebut menggunakan sonar maupun melakukan penyelidikan terhadap foto Loch Ness pada 1933 tersebut. Hasilnya, mereka tak menemukan apapun dan diyakini foto tahun 1933 adalah tipuan belaka. Meski begitu, banyak yang masih belum puas dengan penjelasan tersebut. Teka-teki pun berlanjut hingga beberapa hari lalu saat para ilmuwan mengungkap hasil investigasi mereka. Para peneliti dari Selandia baru-baru ini membuat catatan menyeluruh terhadap seluruh spesies yang hidup di Danau Ness dengan menarik DNA dari sampel air danau. Dari hasil penelitiannya, dipastikan bahwa air di sana tidak mengandung jejak DNA monster Loch Ness, sehingga studi ini kembali menegaskan bahwa keberadaan Nessie adalah fiktif.
Ahli genetika Neil Gemmel dari Universitas Otago di Selandia Baru menegaskan hal tersebut. Gemmel mengatakan, jejak DNA lebih dari 3.000 spesies yang hidup di sekitar atau di dalam Loch Ness, termasuk ikan, rusa, babi, burung, manusia, dan bakteri. Kami tidak menemukan reptil sama sekali. Tambahnya, penggunaan sampling DNA sudah ditetapkan sebagai alat untuk memantau kehidupan laut seperti ikan paus dan hiu. Setiap kali seekor makhluk bergerak melalui lingkungannya, mereka meninggalkan fragmen kecil DNA dari kulit, sisik, bulu, tinja, dan urin. DNA kemudian diurutkan, lalu digunakan untuk mengidentifikasi makhluk itu dengan membandingkan urutan yang diperoleh dengan database besar dari urutan genetik yang diketahui dari ratusan ribu organisme yang berbeda. Satu hal yang peneliti temukan adalah bahwa Loch Ness berisi banyak belut. Selain itu, para ilmuwan menambahkan, penampakan Nessie mungkin adalah penampakan belut yang tumbuh terlalu besar, meskipun teori ini kemungkinannya sangat kecil. Dari 250 sampel air aneh yang kami ambil, hampir setiap sampel mengandung belut di dalamnya. Tapi apakah mereka belut raksasa? Saya tidak tahu, kata Neil Gemmel. Jika Nessie itu memang benar-benar ada, maka dia benar-benar sangat pintar bersembunyi. Seluruhnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.